Kenapa ya anak saya susah sekali diam? Kok anak saya aktif banget ya? Gimana ya cara mengontrol anak yang tidak mau diam? Apa itu hyperaktif? Oke, Gen Z Plus kali ini akan membagikan ringkasan buku Mengapa Anak Susah Diatur karya Novi Kurnia yang membahas tentang hyperaktif. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga tentu memberikan warna baru yang tidak akan pernah bisa dilukiskan dengan sempurna melalui cara apapun. Kita sebagai orang tua perlu mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Tapi pada kenyataannya, tidak semua orang tua mendapatkan keberuntungan semacam itu. Terkadang anak menunjukkan hal mencolok ketimbang anak lainnya, dan bahkan perbedaan itu tampak sebelum usia 3 tahun. Secara umum, kasus pada anak meliputi 2. Anak yang tidak mau diam. Contohnya sering melakukan kegiatan fisik sampai-sampai sering buat onar. Sedangkan anak yang diam, contohnya keengganan untuk diajak komunikasi, namun lebih sering mengamati. Kita mulai dengan anak yang tidak mau diam. Pada dasarnya anak yang tidak mau diam adalah anak yang memiliki keaktifan fisik lebih tinggi dan keaktifan seorang anak terbagi menjadi 2. Dikutip dari popmama.com. Yang pertama, overreaktif. Hyperaktif. Sementara anak hyperaktif memiliki gangguan tingkah laku yang disebabkan oleh disfungsi neurologis. Singkatnya, anak hyperaktif tidak mengetahui risiko yang akan terjadi akibat tindakannya. Oleh karena kelemahan mereka dalam memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi dari tindakan yang dilakukannya. Anda dapat mengenali gejala-gejala anak hyperaktif berdasarkan gejala-gejala berikut ini. Yang pertama, tidak dapat memusatkan perhatian pada satu hal. Kedua, secara kejiwaan perilakunya selalu berubah-ubah dengan cepat dan mudah mengalihkan perhatiannya pada hal lain. Oleh karena itu, mereka terus-menerus bergerak. Ketiga, tidak dapat mengerjakan atau mendengarkan suatu hal dalam waktu lama. Keempat, makna pembicaraannya sulit dipahami. Apabila diajak berbicara, jawaban yang diberikan sering tidak berhubungan. Kelima, marah bila dilarang atau dinasehati. Keenam, cenderung merusak barang yang ada di sekitarnya ketika bermain. Ia lebih suka menghancurkan daripada membangun. Ketujuh, tidak mau menunggu giliran dalam antrean. Yang terakhir, sering mengganggu teman tanpa alasan, misalnya tiba-tiba saja memukul. Untuk mengetahui gejala yang akurat, kita dapat berkonsultasi terlebih dahulu kepada ahli jiwa semisal dokter jiwa atau psikologi. Apa sih penyebab hyperaktif? Sampai saat ini, para ahli belum dapat memastikan penyebab anak hyperaktif. Namun ada pun faktor kemungkinan penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh syaraf. Contohnya pada proses persalinan yang terlampau lama. Akibatnya bayi kekurangan oksigen. Bayi yang kekurangan oksigen beberapa menit saja akan merusak otak bayi. Karena syaraf pada bayi mulai terbentuk. Sementara pada kerusakan otak bayi bisa menyebabkan aneka keterbelakangan atau kelainan perilaku. Kedua, kehamilan ibu yang bermasalah. Ibu yang mengalami preeclampsia. Preeclampsia merupakan keadaan meningkatnya tekanan darah, kaki membengkak, dan terbuangnya protein melalui air seni. Yang ketiga, keracunan. Banyak penelitian membuktikan racun rokok dan minuman keras dapat menyebabkan aneka macam gangguan perkembangan pada anak. Salah satunya hyperaktif. Keempat, pengaruh genetis. Berdasarkan penelitian para ahli, sekitar 25-35% perilaku hyperaktif merupakan keturunan.
Kelima, pengaruh jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki peluang mengalami hyperaktif 4 kali lebih besar dibandingkan anak perempuan. Yang terakhir adalah perkembangan yang lambat. Jika anak umur 7 tahun dan bertingkah laku seperti 3 tahun, orang tua perlu menyelidiki gangguan psikologis ini. Seharusnya, anak ketika sudah beranjak di umuran segitu, mereka cenderung memanfaatkan energi mereka untuk perkembangan bicara, bahasa, mengurus diri sendiri dan bergaul bersama anak-anak lain. Dan bukan digunakan untuk aktivitas yang tidak terarah. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Secara ilmiah, perilaku hyperaktif disebabkan adanya kelemahan pada otak atau syaraf. Apabila dicurigai anak kita mengalami perilaku hyperaktif, berikut langkah-langkah awalnya. Yang disarankan Ferdinand Zaviera, tahun 2007. Yang pertama, berkonsultasilah dengan ahli yang menangani hyperaktif. Kedua, bersabar ketika mengetahui bahwa anak kita mengalami hyperaktif. Ketiga, berikan kekuatan, bekali kemampuan, dan bangkitkan perasaan anak agar ia merasa berharga bagi orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Yakni bahwa anak hyperaktif masih memiliki kelebihan. Keempat, bersiap menghadapi perasaan anak yang merasa gagal, rendah diri, frustasi, dan bahkan tertekan. Kelima, berusaha untuk mendapatkan informasi cukup tentang perilaku hyperaktif, baik dari perpustakaan atau sumber-sumber lainnya. Keenam, bicaralah atau bertukar pikiran dengan keluarga lain yang anaknya mengalami hyperaktivitas. Dan yang terakhir, berjumpa atau bergabung dengan perkumpulan keluarga yang memiliki anak hyperaktif. Adapun cara yang dilakukan para ahli meliputi 1. Terapi pengobatan fisik. 2. Terapi pengubahan perilaku. Dan ketiga, terapi pemahaman atau psikoterapi. Anak hyperaktif bukanlah anak cacat. Ia hanya anak yang kondisi otak dan syarafnya berbeda dengan anak normal pada umumnya. Kita sebagai orang tua harus mendapatkan banyak informasi perihal perilaku anak sebanyak mungkin. Dan apabila ada kecenderungan dari penjelasan tadi, cepat lakukan penanganan. Well, Sobat Gen Z-ku semua, itulah pembahasan seputar hyperaktif yang dialami oleh anak-anak. Bagikan video ini jika bermanfaat dan klik tombol ikuti untuk terus mendukung channel ini.